Telah bergabung di webinar Studies yang pertama yang berjudul Unlocking Opportunities Hungary Series, Your First Guide to Studying Abroad and Scholarship in Hungary. Webinar ini diselenggarakan oleh Studies dan saya, Shana Anandia, akan menjadi host kalian untuk sesi webinar hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan semangat. Ya, sebelum kita mulai webinar ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Studies. Studies itu apa sih? Sebentar. Nah, Studies ini adalah sebuah startup di bidang konsultasi edukasi yang mempunyai goals untuk membantu mempermudah journey teman-teman yang ingin belajar di luar negeri. Nah, jika teman-teman sudah lulus S1 dan ingin mengambil strata 2 atau S2 di luar negeri, fitur-fitur yang kami miliki ini dapat membantu untuk mengurangi waktu dalam pencarian program studi, pencarian universitas yang cocok di luar negeri, dan juga pembuatan beberapa dokumen. Nah, di sini seperti kalian bisa lihat, ada yang namanya Easy Search. Easy Search ini adalah salah satu fitur dari Studies yang di mana kami telah mengembangkan sebuah tools dengan menggunakan AI atau Artificial Intelligence untuk membantu kalian mencari program studi, universitas, dan juga beasiswa yang cocok untuk teman-teman. Nah, Easy Search ini kalau misalnya kalian itu membutuhkan waktu yang lama untuk research, untuk mencari kira-kira program studi mana nih yang bisa cocok sama aku, atau universitas mana ya yang bisa memfasilitasi beasiswa-beasiswa juga. Nah, di dalam Easy Search, dengan memasukkan beberapa data, ini seperti add criteria for your dream, and then akan ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan sebagai resultnya. Lalu, ada satu fitur juga yang menarik dari Studies, yaitu motivation letter yang dibuat menggunakan tools AI. Jadi dalam fitur ini, kalian bisa membuat motivation letter sesuai dengan syarat yang kalian berikan. Nah, kalau teman-teman butuh waktu yang sangat lama membuat motivation letter, atau kalian juga tidak tahu gimana sih motivation letter itu seperti apa, terus bagaimana membuatnya, untuk membuat yang bagus tuh kayak gimana ya, gitu. Nah, fitur ini tuh bisa digunakan hanya dalam waktu 3 menit saja kalian sudah mendapatkan rekomendasi motivation letter. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa mengunjungi website kami, yaitu di www.studiesy.com. Nah, untuk saat ini, kami masih dalam tahap pengembangan, sehingga kami butuh teman-teman yang bersedia untuk mengikuti beta testing. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mengikuti beta testingnya, bisa diklik nih button yang ada di atas ini, Interested in trying beta version. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, bisa join ke Instagram kami di Studysio Official atau bergabung ke Telegram channel kami di Studysio Official juga. Nah, sekarang mari kita berkenalan dengan pembicara kita yang luar biasa hari ini. Teman-teman ini hari ini tuh sangat beruntung karena kita akan mendengar pemaparan dari Kak Resintia Rahmanda. Kak Resintia ini adalah seorang lulusan arsitektur yang mendapatkan offering dari 2 beasiswa, yaitu beasiswa Stipendium Hungaricum yang yaitu beasiswa yang menghubungkan dengan negara Hungaria atau Hungary, dan juga Australia Awards Nusantara dari Monash University. Nah, penasaran nggak bagaimana Kak Resintia bisa mendapatkan offering ini? Oke, kita simak lebih lanjut webinarnya. Untuk agenda webinar hari ini adalah kita akan mendapatkan pemaparan dari Kak Resintia sekitar 25 menit, lalu nanti dilanjutkan dengan ada poll interaktif yang dilakukan melalui Mentimeter. Nanti kita akan bekerjakan bersama poll interaktif ini. Lalu ada sesi tanya jawab, dan juga ada sesi rekapan dan juga closing. Nah, jangan lupa nih, selama webinar berlangsung, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan yang tersedia.
Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab di sesi tanya jawab. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai. Mari kita panggil Kak Resintia. Halo Kak. Halo Kak Saine. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Nervous nggak nih Kak? Baik. Sedikit nervous karena ini webinar Sedikit saya. nervous. Oke. Nggak apa-apa Kak, Kakak pasti bisa. Ya, kita mulai aja. Gimana Kak? Bisa? Oke, aku share screen aja. Boleh, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Kak. Oke deh kalau seperti itu. Kak Resintia, you may have the floor. Oke, thank you Kak Saine. Oke, jadi teman-teman, di sini tadi udah diperkenalkan oleh Kak Saine sedikit informasi tentang aku. Jadi, nama aku Resintia Rahmanda, kalian bisa panggil aku Resin. Aku co-founder dari studio arsitektur di Kota Malang, yaitu Maha Arsitek. Ini bisa kalian cek Instagramnya, bisa kalian follow kalau kalian mau. Kemudian saat ini aku sedang lanjut master di Monash University Indonesia. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa akhirnya aku melepaskan SH dan akhirnya membeli beasiswa lain? Tapi mungkin ini akan aku bahas di akhir kali ya. Untuk saat ini aku akan fokus untuk ngasih kalian information tentang stipendium Hungarikum scholarship ini. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi untuk hal pertama yang harus kalian lakukan ketika ingin apply beasiswa ini adalah ke websitenya, yaitu stipendiumhungarikum.hu. Nah, di sini tersedia semua informasi termasuk eligibility, kemudian benefits, dan juga timeline-nya. Di sini akan aku bahas satu-satu, yaitu yang pertama eligibility. Di sini karena SH ini nggak cuma nge-cover S2, tapi juga S1, S2, sampai S3, sehingga mereka tidak ada batasan umur. Jadi ini sangat big opportunity banget buat kalian yang mungkin ada di beberapa beasiswa yang nggak bisa apply karena ada batasan umurnya. Nah, di SH ini nggak ada batasan umurnya, jadi kalian you should apply. Kemudian untuk GPA dan juga English proficiency-nya, ini tentatif tergantung dari program yang kalian akan pilih. Ini akan aku jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian untuk benefits-nya, SH ini merupakan fully funded scholarship. Jadi di sini dia mengcover tuition fees, kemudian ada tambahan monthly stipend sebesar 43.700 Hungarian forint, itu untuk bachelor dan juga master, sedangkan untuk doctoralnya itu sekitar 140.000. Kemudian kalian juga akan mendapatkan tambahan akomodasi sebesar 40.000 Hungarian forint, dan juga mereka mengcover medical insurance-nya. Nah, kemudian kalau seumpama kalian klik di Apply for Stipendium Hungarikum ini, kalian akan disuguhi tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa memilih program yang akan kalian pilih. Jadi untuk Stipendium Hungarikum ini maksimal kalian bisa milih 2 program. Nah, di sini kalian bisa search program yang kalian inginkan. Contohnya aja kemarin aku ambil arsitek nih ya. Aku search arsitek di sini dan kemudian itu nanti akan muncul beberapa pilihan mulai dari S1, S2 sampai S3. Nah, di situ kalian bisa pilih yang sesuai dengan program yang kalian akan pilih. Nah, contohnya kemarin aku ambil master ini kan. Nah, ini di Budapest University of Technology and Economics atau disingkatnya BME. Nah, di sini kalian bisa cek di more information dan kalian akan mendapatkan requirements di program itu tuh apa aja. Contohnya di sini kalian butuh bachelor degree in architecture, kemudian di sini IELTS-nya minimal 5,5, kemudian bisanya TOEFL IBT dan minimumnya 80, kemudian recommendation letter, terus portfolio, terus entrance exam. Ini akan aku jelaskan lebih jelasnya di slide selanjutnya, oke? Nah, di sini yang mungkin kalian bisa cek yaitu di minimum number dan juga maximum number of scholarship holders. Nah, ini kayaknya nggak semua program ada di state tentang minimum number-nya ini, tapi ini bisa kalian gunakan untuk consideration apakah kalian mengambil program itu atau tidak gitu. Jadi opportunity-nya semakin banyak maksimum number-nya, berarti semakin besar opportunity kalian untuk mendapatkan beasiswa di program ini, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kalian klik yang apply now, semua ini kalian udah cocok nih arsitektur, kalian klik apply now.
Nah, itu kalian akan diarahkan ke platform yang namanya dreamapply.com. Nah, di sini merupakan platform yang kalian gunakan untuk mendaftar. Jadi untuk semuanya, contohnya kayak motivation letter dan lain sebagainya, itu semua di-upload di platform ini, dreamapply.com. Oke, jadi kita masuk ke timeline-nya. Jadi kalau kalian cek di website tadi, timeline-nya itu akan muncul sebanyak ini timeline-nya. Jadi sedikit story tentang stipendium Hungarikum. Dari semua beasiswa yang aku apply, memang stipendium Hungarikum ini yang paling lama prosesnya, yang paling banyak prosesnya. Jadi, tapi secara keseluruhan ada 3 stage, yaitu stage yang pertama itu dari sending partner masing-masing negara. Dan di Indonesia itu yang mengakses adalah Dikti. Kemudian di stage kedua itu ada university admission, dan di stage terakhir itu adalah Tempus atau yang ngasih beasiswa SH ini. Kita bahas satu-satu ya. Jadi di tahapan pertama atau di application tadi, deadline-nya adalah di tanggal 15 Januari. Dan dari website yang aku sampaikan tadi atau di dreamapply.com tadi, itu tuh ada beberapa section yang harus kalian penuhi, yang harus kalian fulfill. Dan di sini yang pertama itu ada priorities atau ranking universitas yang kalian pilih, yang tadi aku tunjukkan tadi. Kemudian ada profile dan juga konteks, ini standar aja kayak nama, kemudian kontak, dan sebagainya. Nah, kemudian ada education. Nah, untuk education ini kalian sesuaikan dengan program yang kalian ambil. Contohnya kalau kalian ngambil S1, berarti kalian masukkan yang high school. Kemudian kalau ambil S2, berarti masukkan yang S1. Kayak gitu. Nah, kemudian ini ada languages. Jadi sebenarnya untuk SH ini, kalian nggak harus submit IELTS di tanggal 15 Januari. Tetapi di sini salah satu tips dari aku adalah kalian submit aja di tanggal 15 Januari. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu faktor yang dikonsider oleh Dikti di Indonesia. Karena di Dikti itu mereka sistemnya ada ranking gitu, dan setiap tahun ini kuotanya kayaknya menurun gitu ya dari SH-nya. Jadi untuk kalian bisa di main list, bukan di reserve list, itu kalian sebisa mungkin, selengkap mungkin kalian upload di tanggal 15 Januari gitu, termasuk IELTS. Kemudian lanjut di sini ada employment atau work experience. Di sini kalian bisa memasukkan work experience yang pernah kalian lakukan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Apakah aku harus masukkan semua work experience aku gitu? Karena aku udah kerja 10 tahun, Kak, gitu. Dan jawaban aku adalah nggak perlu dimasukkan semuanya. Kalian masukkan yang sesuai dengan program atau goals yang kalian ajukan, yang kalian tulis di motivation letter gitu. Jadi waktu mengakses pun pembaca waktu mengakses application kalian itu nggak akan merasa nggak merasa terlalu luas gitu. Jadi bisa lebih fokus ke apa yang kalian mau pelajari di situ. Nah, kemudian lanjut di sini ada activities. Ini untuk non akademik, contohnya kayak kalian kalau pernah volunteering, kemudian atau mungkin NGO dan lain sebagainya, kalian bisa masukkan di sini. Nah, kemudian selanjutnya ini ada motivation. Jadi di motivation ini kalian ketik secara langsung di di platformnya. Tapi saran dari aku, kalian jangan langsung ketik di websitenya. Kalian mungkin bisa drafting di Words, dan di situ kalian bisa ngecek karakternya, karena di sini ada maksimum karakternya sekitar 4.000 karakter. Dan mungkin kalau kalian drafting di Words itu akan memudahkan kalian ya, karena takutnya kalau kalian nulis secara langsung di platform, terus kalian kepencet submit, nah itu kan hal-hal yang seperti ini kan bisa dihindarin gitu, bisa menghindari human error gitu. Jadi ya itu saran dari aku untuk motivation letternya. Dan juga di motivation letter ini, karena dia fill in di platformnya secara langsung, jadi kedua universitas yang kalian pilih itu bisa mengakses motivation letter ini. Jadi untuk yang motivation yang di sini, kalian tujukan untuk kedua univ tersebut. Tapi usahakan jangan menggunakan tone yang membandingkan gitu. Contohnya kayak kemarin contohnya ya aku memilih univ A karena dia lebih bagus daripada univ B. Jangan bilang gitu, tapi gunakan tone kayak aku memilih univ A karena dia ada energy efficient. Kemudian yang di univ B ada fokus ke sustainability, dan keduanya itu align dengan apa yang akan aku pelajari. Contohnya kayak gitu. Itu lebih enak gitu dibacanya daripada kalian harus membandingkan. Nah, kemudian next lanjut di sini ada media files. Di sini kalian bisa mengupload degree certificate, kemudian transkrip, pasport, dan juga medical certificate. Nah, untuk medical certificate ini sebenarnya kalian juga nggak harus submit di tanggal 15 Januari. Kalian bisa submit ini di tanggal 15 April. Dan saran aku jangan diupload di tanggal ini memang, karena
medical certificate ini kalau nggak salah diminta sama SH ini minimal 3 bulan sebelum tanggal 15. 1 bulan sebelum tanggal 15. Jadi jangan buru-buru untuk medical certificate ini, untuk medical check up. Kalian mungkin bisa untuk tes medical check up itu ketika kalian udah shortlisted oleh Dikti di tanggal 28 Februari. Oke? Kemudian di sini tipsnya agar kalian bisa menjadi shortlisted di Dikti, itu yang pertama yang tadi aku bilang, submit aja IELTS kalian. Kemudian yang kedua adalah submit CV kalian. Meskipun secara keseluruhan kalian mungkin udah menuliskan tentang work experience dan lain sebagainya itu di website ini, tetapi kalian harus, menurut aku tetap submit CV karena mungkin ada beberapa informasi yang nggak ke-cover di platform ini. Contohnya mungkin kalian udah pernah publish jurnal nih. Nah, itu kan nggak ada di section ini tentang jurnal. Atau mungkin kalian punya achievement tentang mungkin pernah menang conference atau gitu-gitu. Nah, itu kan di sini nggak ada. Jadi, disitulah fungsi CV ini agar application kalian itu lebih kuat sehingga kalian rankingnya bisa di atas, bisa di main list. Nah, untuk case aku yang kemarin itu, di tahun aku ada sekitar 183 nomine, dan dari situ ini sekali lagi angka 75 ini bukan bukan official dari dari Diktinya, tapi ini merupakan perkiraan dari data tahun ini dan data tahun kemarin-kemarin. Jadi sekitar kalau seumpama ada 180-an nomine yang di main list itu adalah separuh dari 180 itu. Jadi sekitar ya 70 90-an gitulah. Dan ini kalian bisa tanyakan. Jadi sebenarnya Dikti tuh nggak nge-share tentang list ini secara umum gitu. Tapi kalian bisa tanya secara langsung ke emailnya nanti kayak, Pak, Bu, ranking saya di stipendium honorikum ini berapa ya? Itu bisa kalian tanyakan dan mereka akan menjawab ranking kalian itu berapa. Oke, kita next ke stage kedua yaitu university admission. Jadi yang di awal-awal tadi, kalau kalian cek di more information, itu kalian udah bisa tahu apakah entrance exam di program kalian itu written exam atau oral exam atau bahkan keduanya. Itu bisa banget. Contohnya kemarin kalau aku di BME, itu keduanya written exam dan juga oral exam. Ini aku cerita aja kali ya dari pengalaman aku sebelumnya. Jadi di BME itu kalau written exam ini tergantung dari programnya. Mereka exam-nya itu beda-beda, jadi pasti nggak bisa nyontek atau nggak bisa ngopi jawaban temen, karena pasti setiap program itu beda. Kalau aku kemarin itu dikasih studi case, aku mendesain sebuah bangunan dari awal sampai akhir dan itu cuma 4 jam. Jadi di sini kalian harus persiapkan secara matang dan kalau aku cek di sini sebentar aku. Nah, di sini tuh bisa kalian cek apakah program kalian itu ngasih example case, contohnya di sini. Nah, ini kan mereka ngasih. Nah, di situ kalian bisa mempelajari lebih dulu tentang exam-nya tuh kayaknya nggak ngapain sih dan sebagainya. Dan aku rasa mereka ini fair ya karena exam-nya pun nggak jauh-jauh dari pertanyaan yang ada di sini gitu. Mungkin yang diubah itu cuma study case-nya aja, cuma objeknya aja kayak gitu. Nah, kemudian habis aku entrance exam ini, setelah 1 minggu atau 2 minggu itu aku mendapatkan email lanjutan untuk interview, dan sebenarnya interview yang di BME ini cuma konfirmasi aja kalau antara aku lolos atau enggak dari written exam ini. Kalau seumpama kamu lolos, ya wawancara itu cuma formalitas gitu, cuma ya kayak menggali personal aja gitu. Tapi kalau seumpama kalian nggak lolos, mungkin ada pertanyaan lanjutan yang membuat mereka bisa reconsider decision mereka apakah kamu lolos atau enggak kayak gitu. Dan karena aku waktu itu kan apply 2, BME dan juga Szegényi Ispan University. Dan yang kedua itu nggak ada written exam, cuma interview aja. Dan interviewnya pun itu dari platform dreamapply.com, dan di situ tuh nggak interview by person, tapi interviewnya melalui recording gitu. Jadi dan pertanyaannya pun bukan related dengan programnya, tapi pertanyaannya lebih ke in general gitu. Bahkan kayaknya itu cuma pengen ngetes sejauh mana kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Jadi setiap program, setiap univ itu beda-beda entrance exam-nya. Jadi make sure kalian cek di more information tadi gitu. Nah, tips dari aku, jadi setelah kalian mendapatkan email apakah kalian shortlisted atau enggak, itu sebenarnya dari PPI Hongaria akan memfasilitasi kalian sebuah grup WA di mana itu terdapat nomine-nomine lain dan juga
para awardee yang nantinya akan menjadi mentorship kalian. Di mana ini kesempatan yang bagus untuk kalian menyiapkan university admission ini, karena ini sangat krusial, sangat susah menurut aku dari part-part proses yang lainnya. Jadi make sure kalau kalian persiapkan university admission ini dengan baik gitu. Lanjut. Nah, setelah setelah lolos shortlist dan juga melaksanakan university admission, di stage 3 ini adalah assessment by Tempus atau yang ngasih beasiswa ini. Dan di sini nggak ada yang bisa kalian lakukan. Jadi di sini tipsku adalah cuma pray and be sane, karena di stipendium honorikum ini mereka nggak ngasih exact date gitu ya, kayak tanggal 5 atau tanggal 6 gitu, nggak ada. Mereka cuma ngasih Juni sampai Juli 2025, di mana itu 1 bulan. Dan kalau dari pengalaman aku, itu 1 bulan yang paling bikin aku grogi, karena apalagi kok kalian join grup internasional gitu. Mereka sering kayak ngasih info, kayaknya besok deh pengumumannya, ternyata enggak. Ternyata apa minggu depan, ternyata enggak gitu. Jadi itu pasti grogi. Dan dalam proses grogi itu, proses anxious itu, daripada aku grogi terus daripada aku anxious, aku akhirnya menganalisis gitu dari data-data yang aku dapatkan dari tahun kemarin dan juga dari negara-negara lain. Kesempatan chance kalian untuk mendapatkan beasiswa itu kayak gini. Jadi yang pertama, kalau seumpama kalian ini ada di main list dan juga kalian diterima di univ pilihan pertama kalian most likely will get the scholarship gitu. Kesempatan kalian untuk mendapatkan beasiswa itu 80-90%. Sisanya ini faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya ada beberapa case yang tiba-tiba programnya itu di-cancel karena muridnya itu terlalu sedikit dari minimum studentnya di sana gitu. Jadinya akhirnya di-cancel dan akhirnya si orang tersebut nggak menerima beasiswa. Tapi ini sangat rare banget ya, kayaknya aku cuma nemu 1 orang dan itu bukan dari Indonesia gitu. Dan kemudian yang kedua, kalau kalian ada di main list tapi kalian nggak lolos di univ pilihan pertama kalian, itu chance kalian untuk mendapatkan beasiswa itu sekitar 50%. Jadi lebih rendah daripada yang di main list dan juga yang diterima di uni yang pertama. Kemudian meskipun kalian diterima di universitas yang pertama, tapi kalian ada di reserve list, itu kalian chance-nya tetap berkurang gitu. Jadi di SH ini mereka memprioritaskan orang yang ada di main list dan juga yang diterima di univ yang pertama. Oleh karena itu dari tadi aku menekankan untuk memaksimalkan di stage pertama dan juga stage kedua, karena itu sangat mempengaruhi decision Tempus untuk mengasih kalian scholarship atau tidak. Kemudian kalau seumpama kalian ada di posisi reserve list dan juga kalian di-reject oleh univ pilihan pertama kalian, ini not being harsh ya, tapi being realistic aja, kalian mungkin harus menyiapkan plan lainnya, backup plan lainnya, karena kalau kalian ada di posisi ini, kalian kesempatan untuk mendapatkan beasiswanya itu sangat kecil, kayak gitu. Ya, jadi sepertinya semua informasi udah aku sampaikan. Ya, jadi terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kecepatan. Kalian bisa tanya nanti di session Q&A kalau ada yang kurang jelas. Jadi thank you. Aku kembalikan ke Kak Saini. Thank you Kak Resin, presentasinya. Wow, very insightful ya Kak. Thank you banget nih, udah bisa sharing sama teman-teman. Kak masih di mute ya? Oke. Thank you. Thank you juga Kak Saini. Iya, lupa unmute nih kakaknya. Oke Kak, thank you banget pokoknya udah mau isi pembicaraan hari ini. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ke Kak Resin, boleh ya please ditulis di kolom pertanyaan. Sorry, di kolom komentar maksudnya. Boleh ditulis pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab ya. Moving on, Kak Pariwusiana Anwar, kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar ya, Kak. Oke, moving on. Kita akan masuk ke poll interaktif. Nah, teman-teman udah belajar belum nih tentang Hungary nih? Negara Hungary. Sebentar ya, aku share pollnya.
Bentar ya. Oke. Ini namanya Mentimeter, teman-teman. Coba boleh di-scan QR code-nya, atau bisa juga masukin kodenya di 19390796. Ditunggu. Ini untuk teman-teman nih, kalau misalnya kalian sudah pernah baca-baca tentang Hungary atau memang punya mimpi untuk sekolah di Hungary, boleh kita coba pollnya nih. Moving. Nih, dari skala Nicolas Cage nih, bagaimana perasaan kamu hari ini? Gimana teman-teman perasaannya hari ini? Apakah happy, atau carefree, atau relax, excited? Wow, excited, seru sekali. Fokus, stres malah, atau marah-marah, lagi kesal, atau biasa aja nih? Meh. Wah, banyak ya. Oh, hari ini ternyata ada dua orang yang excited, ada yang happy, tapi ada juga yang stres. Aduh, semoga kakak setelah menonton webinar ini jadi nggak tambah stres ya. Udah jadi dapat insight-insight baru nih buat aplikasiin ke beasiswa Hungary ini. Kita lanjut. Nih, kalau misalnya kakak-kakak bisa teleportasi kemana aja di Hungaria saat ini, kemana ingin pergi? Hungaria itu penuh dengan tradisi-tradisi dan juga gedung-gedung tua, gedung-gedung kuno yang menjadi tempat turisme di Hungaria. Oh, oke. Ini di Budapest ya. Ada juga. Wow. Oke, oke. Seru. Mungkin pada mau ke university yang di Budapest, University of Technology. Oh, ada juga yang di Debrecen. Oke, seru-seru. Next. Nih, makanan dari Hungaria mana yang ingin sekali kamu coba? Hungaria itu penuh dengan makanan-makanan yang berbau-bau stew atau juga pancake seperti pancakes itu banyak sekali di sini. Pasta juga banyak. Ada goulash, ada langos, ada chimney cake, ada hortobagi palascinta, ada turochusa, sama ada somlegelushka. Oh, dessertnya yang pilih cuma satu nih. Nggak terlalu suka manis-manis ya. Oke, next ya. Next, di sini ada festival-festival di Hungaria nih. Ada festival apa yang ingin kamu datangi? Ada Summerfest International Folklore Festival, Ziget Festival, festival musik ya ini kelihatannya pasti. Budapest Festival of Folk Arts, di mana artistic stuff are being sold di festival. Paprika Festival, ada Bodak Sony, Wine Weeks, and Tihany Lavender Fest. Wow, Wine Weeks, seru banget. Hingga Hungaria juga terkenal dengan paprikanya ya teman-teman. Oke, seru. Summerfest International Folklore Festival menang. Next, apa sih yang paling kamu nantikan saat belajar di Hungaria? Coba teman-teman yang tertarik untuk belajar di Hungaria, apa sih yang seru di Hungaria ini nih? Kosong. Wah, tidak ada yang dinantikan kah?
Wah, F1 Hungary 2026. Seru banget. Kalau misalnya apply beasiswa sekarang bisa nih nonton untuk F1 Hungary 2026. Bismillah diterima ya. Belajar di perpustakaan BME. Budapest pasti nih. Wah, perpustakaannya memang keren sih. Dan sebagai Central of Europe bisa jalan-jalan ke negara-negara tetangga. Yes, Europe is a place where every countries di yang di Eropa bisa jalan-jalan sekalian ke negara-negara tetangga. Every countries is connected. Tentunya lihat pemandangan gedung-gedung tua yang artistik. Bener banget ini. Hungary itu tempatnya untuk mencari gedung-gedung tua yang artistik. Kalau untuk tertarik dengan architecture atau tertarik dengan interior design, desain-desain bisa nih join ke sini. Next, bagaimana kamu mendeskripsikan pengalaman studi di luar negeri yang ideal dalam satu kata? Kalau misalnya mau belajar atau studi di luar negeri yang ideal tuh kayak gimana sih? Haruskah seru? Haruskah insightful? Haruskah, wah ya betul, adventurous, adventure. Saya setuju, adventure. Penuh petualangan. Iya, ada apa lagi? Kira-kira kata-katanya? Adventure aja nih ya. Berarti memang yang ideal adalah penuh petualangan ya. Exciting. International exposure. Karena tinggal di luar negeri, jadi tidak hanya dari negara-negara yang satu saja, tapi biracial. Banyak juga negara-negara lain. Multiracial community. Yes. Multi. Oke, next. Oh, sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Coba kita lihat di kolom komentar nih, siap-siap untuk Q&A-nya ya. Oke. Terima kasih sudah berpartisipasi dari Paul. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, aku ingin mengingatkan teman-teman untuk mengikuti sosial media kami di Instagram, ya di mana kita selalu update tentang informasi terkini seputar beasiswa negara-negara di Eropa, di universitas, serta tips and trik dan bermanfaat. Follow kami di Studizy Official Instagram. Di channel Telegram juga ini teman-teman ada link ya di samping kanan aku. Bisa di-follow jika teman-teman membutuhkan tempat untuk berdiskusi dan menjadi bagian dari komunitas yang suportif dan penuh insight. Bisa join di Telegram channel kami di Studizy Official. Juga nanti aku akan share jika ada yang tertarik untuk one-on-one sama salah satu kakak di sini, namanya Kak Andreas Hanindito. Beliau itu sekarang tinggal di Sweden, melanjutkan masternya, dan bisa diajak ngobrol tentang study abroad juga. Oke deh, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Halo Kak Resin. Halo Kak, seru banget tadi. Halo. Ikut pollnya Kak tadi? Ikut dong. Oke, siap. Oke. Kalau gitu Kak Resi ini di sini sudah ada pertanyaan. Bisa yuk dijawab sekitar 3 sampai 4 Kak untuk sekarang. Ada yang nanya dari Kak Kevin Lo. Kak mau tanya untuk minimal IELTS berapa ya? Kalau fresh graduate, apakah berpeluang mengingat? Tadi ada kolom employment. Terima kasih dari Kak Kevin. Oke, thank you Kevin untuk pertanyaannya. Aku jawab ya. Jadi untuk IELTS ini tentatif ya, setiap program itu berbeda. Contohnya tadi kalau architecture di BME itu minimalnya 5,5. Tetapi kalau dari diktinya sendiri itu kalau nggak salah mereka mencaratkan IELTS-nya 6,5. Jadi untuk amannya kalian skornya harus minimal 6,5 sih aku rasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau fresh graduate, apakah berpeluang mengingat tadi ada kolom employment? Yes, kesempatannya
juga bisa untuk mendapatkan beasiswa ini. Kayaknya kemarin pun itu bahkan ada yang lolos beasiswa ini meskipun dia belum wisuda di Indonesianya, tapi dia udah selesai kuliahnya, tapi belum wisuda gitu. Tapi akhirnya, tapi dia tetap lolos di stipendium Honorikum ini. Jadi di sini tetap bisa kalian coba, karena aku rasa meskipun kalian belum graduate, belum wisuda, tapi kayaknya kalian punya work experience sebelum wisuda tersebut. Jadi work experience ini nggak harus setelah kalian wisuda gitu, tapi juga juga waktu kuliah itu juga bisa dimasukkan ke work experience gitu. Oke, thank you Kak Resin udah menjawab pertanyaannya Kak Kevin. Moving on, ada Kak Pariwusiana Anwar. Di sini kalau di scholarship ini ada program student exchange nggak ya Kak? Berhubung tadi aku dengar ada program beasiswa untuk S1 dan S2-nya. Ataukah ada informasi lainnya terkait student exchange ke Hungary? Oke. Ini maksudnya student exchange kalau kita S1 di Indo gitu kah? Atau gimana, Kak? Karena kalau student exchange ke Hungary itu aku pernah lihat dari ISMA, itu dia ada beberapa temanku yang dia exchange ke Hungary gitu, di BME sama di University of Pax. Tapi bukan stipendium Hungaricum, dia di ISMA. Iya, ada tapi bukan stipendium Hungaricum, dia di ISMA kalau nggak salah ya. Oke, thank you Kak Resin telah menjawab pertanyaannya. Kita kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk admission fee-nya apakah ada ya? Lalu untuk deposit setelah diterima, apakah ada untuk book seat-nya? Atau apakah ada program early career setelah melaksanakan masa studi, Kak? Oke. Jadi untuk admission fee-nya ini nggak ada ya. Ini gratis kalian apply di stipendium Honorikum ini. Kemudian juga kalian nggak harus membayar deposit karena semuanya sudah di-cover oleh stipendium Honorikum ini. Kemudian untuk program early career setelah melaksanakan masa studi, ini aku nggak bisa jawab ya teman-teman karena uh, aku akhirnya mengambil beasiswa lain di Monash University Indonesia. Jadi mungkin ini cocoknya kalian bisa tanyakan ke ini aku spill aja kali ya Kak, ke study webinar selanjutnya. Jadi kalian harus pantengin terus Oke. Instagramnya Study, karena nextnya ini kalau nggak salah ini aku spill juga deh. Itu narasumbernya over di SH yang sekarang sedang study di Hungary. Itu bisa kamu tanyain di situ. Oke, seru banget nih Kak berarti ya next webinar ini ya. Oke, next nih Kak, ada beasiswa Humericum Stipendicum ini nggak wajib pulang ke Indo ya. Maaf gak gitu mengikuti dari awal katanya. Katanya Kak Immanuel Pujiadi. Ya, benar. Benar kayak Manuel. Stipendium Honorikum ini nggak wajib pulang ke Indonesia, jadi ini cocok lah buat kalian yang mungkin pengen karir di sana atau pengen tinggal di sana tuh bisa. Mungkin kayak ini aku lupa juga tadi belum mention di presentation aku, meskipun stipendium Honorikum ini dia nggak mewajibkan untuk pulang ke Indonesia, tetapi di apa namanya di motivation letter itu ada baiknya kalian tetap ngomong kalau kalian balik ke Indonesia karena yang mengakses adalah Dikti, sehingga kemarin itu ada beberapa case temen aku yang nggak keterima karena dia bilang nggak mau balik Indo gitu. Dia mau berkarir di sana gitu. Jadinya dia nggak masuk di shortlisted oleh Dikti. Jadi itu tips aku yang lain untuk motivation letter. Oke, motivation letter ya Kak. Kalau pakai toolsnya StudyZ 3 menit nih Kak, motivation letternya jadi nih Kak. Nanti bisa membantu ya, hopefully. Ada lagi pertanyaan nih Kak, baru dari Kak Riri. Kak, maaf nggak ngikutin, tapi untuk beasiswa itu harus ada LOA dulu dari unitnya ya. Lalu untuk TOEFL-nya berapa Kak ya, minimal untuk S2? Oke, TOEFL ya. Riri. Jadi, ah,
Jadi tadi udah aku mention kalau tahapan stipendium Hungarikum ini agak beda. Jadi di sini semuanya terintegrasi di satu platform namanya Dream Apply. Di situ kalian mendaftar dulu sekaligus mendaftar universitasnya di situ. Dan kemudian di tahapan kedua baru ada University Admission di mana nanti kalian akan mendapatkan LOA dan dari situ langsung di-assess oleh tempusnya. Jadi kalian nggak usah ngirim apa-apa lagi ke tempus, cukup dari yang di awal tadi yang di dreamapply.com itu. Nah, untuk toolnya, nah ini tadi pertanyaannya kayak sama kayak Emmanuel ya. Setiap program itu beda-beda persyaratannya. Kalian harus cek di masing-masing program itu persyaratannya berapa gitu. Kalau tadi di BMA Architecture, TOEFL IBT-nya minimal 80, tergantung programnya, gitu Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan nih, mumpung ada Kak Resin yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ini Kak Emmanuel jawab lagi nih di chat. Katanya Oh iya, dia nggak wajib pulang. daftar Ya, ini Chevening. bisa. Terus sekali. Stipendium Hungarikum bisa buat jadi opsi, nggak harus balik ke Indonesia. Tapi itu tadi saranku, di motivational letter tetap kalian harus state kalau kalian akan berkontribusi di Indonesia. Meskipun nantinya waktu selesai studi kalian berubah pikiran mau lanjut di kerja di sana pun nggak masalah. Tapi untuk awalnya ini agar kalian lolos di dikti, itu kalian harus bilang kalau harus balik Indonesia gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada dari Kak Riri nih. Kalau buat nilai akhir ada skripsi juga nggak, Kak? Bentuknya gimana ya? Kayak tesis ya Oke. kalau S2 tuh. Jadi kayaknya setiap program itu beda-beda. Sekali lagi, setiap program itu beda-beda. Kalau di architecture itu kayaknya dia bukan tesis yang written gitu, tapi dia ada kayak project-nya. Jadi itu yang akhirnya kayak gitu. Kayak apa? Ya, project tapi juga ada written written tesisnya. Tapi yang fokusnya itu ada di project-nya gitu. Jadi kalian harus cek ke masing-masing website, masing-masing program website. Di situ kalian bisa cek kayak kurikulumnya itu apa aja, courses yang kalian ambil itu apa aja, terus habis gitu tesisnya ngapain, itu bisa kalian cek di situ. Semua sudah ada di website ya, Kak ya? Dan Stipendium yang tadi Hungarikum di punya World websitenya Copy. sendiri. Betul. Ya, oke kalau begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, akan lanjut untuk sesi rekap, recaps, dan juga closing nih. Ayo nih, mumpung masih ada karesinnya dan masih ada waktu. Oke, Kak Andreas nanya nih, Kak. Kenapa Hungry dan kenapa pada akhirnya nggak pilih Hungry? Oke. Ya, jadi kenapa aku pilih Hungary? Karena aku basicnya di sini sebagai arsitek dan setelah aku lihat bahwa di salah satu univ di Hungary itu yang BME itu, dia itu merupakan salah satu engineering school tertua di Europe. Jadi itu aku tertariknya di situ sih dan aku cek kursesnya itu align dengan apa yang akan aku pelajari sesuai dengan goals aku dan of course, alasan lainnya karena yang teman-teman sebutin tadi, karena Hungary bagus banget kotanya. Secara arsitektural, itu bagus banget. Makanya aku pengen banget ke sana. Dan kemudian kenapa akhirnya nggak pilih Hungary? Jadi, alasan aku kenapa nggak pilih Hungary sebenarnya bukan karena beasiswa yang lain itu lebih bagus, nggak kayak gitu. Karena mostly personal reason. Jadi teman-teman di Hungary sekarang itu nggak bisa membawa family, nggak bisa membawa suami, nggak bisa membawa istri. Dan ini peraturannya baru banget di tahun ini, dan aku pun tahunya itu setelah aku shortlisted gitu.
Jadi ketika tahu di Hungary itu sekarang udah strict banget, gak bisa membawa apa namanya spouses again. Akhirnya aku apa ya, waktu itu aku udah ikhtiar sih, maksudnya kayak carikan pekerjaan untuk suami aku, terus habis itu cari-cari cara lain untuk membawa suami aku ke sana. Tapi sampai tanggal pengumuman beasiswa ini, suami aku tetap gak dapat offer pekerjaan dari sana. Akhirnya dari situ kayak ya udahlah mungkin ini bukan rezeki kita gitu. Dan ini seperti yang aku bilang bukan karena beasiswanya jelek atau gimana, tapi mostly karena prioritas aku udah berbeda gitu. Karena prioritas aku di sini adalah aku pengen ke luar negeri atau belajar di sana dengan keluarga aku, dengan suami aku, dan itu udah menurut aku udah sesuatu yang nggak bisa aku ganggu gugat gitu. Karena sebenarnya sekolah di BME atau di Hungary itu susah teman-teman, susah banget. Ini berdasarkan review dari teman-teman dari WD yang lain, sehingga aku pastinya akan butuh support system gitu. Dan aku orangnya nggak bisa LDR gitu teman-teman. Jadi kayaknya bakal sulit kalau aku maksain diri untuk ambil di Hungary gitu. Jadi ya akhirnya melepaskan Hungary ini. Gitu. Wah, nggak bisa ngajak keluarga ya Kak sekarang ya di Hungary ya. Ya, benar. Hmm, aduh nggak bisa Tahun ini LDR banget ya Kak. Kak. Iya Kak. Tahun ini banget baru diaplikasikan ya. Iya, Oh, tahun ini oke. banget. Masa kayak sayang banget gitu. Kenapa nggak tahun depan gitu ya, Kak? Kenapa pas aku dapat beasiswa terus peraturan Hmm, baru diterapin peraturannya gitu kayak. berganti. Iya, benar. Makanya sekarang Kakak ambil yang Australian Award ya di Benar. Monash. Iya. I see. Mm-mm. Ada satu lagi nih Kak, terakhir. Kak, sebelum dapat beasiswa stipendium Hungarikum itu apa harus bayar dulu untuk semester pertama lalu reimburse atau gimana ya Kak? Lalu paling susah atau ribet dari mengurus beasiswa ke luar negeri ini apa ya? Nah, untuk pertanyaan yang Kak Riri ini cocoknya dibalas oleh narasumber selanjutnya, di webinar selanjutnya. Karena narasumber selanjutnya ini ODSH yang sedang belajar di situ, jadi mungkin bisa menjawab tentang hal itu, tentang reimburse dan pola pembayaran SH gitu, mungkin dia bisa menjawab. Kalau aku, karena akhirnya aku nggak ngambil beasiswa ini, aku nggak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, ya, pantengin terus Oke Instagramnya. deh. Thank you Kak Resin. Oh, berarti teman-teman nih harus ngeliat yang webinar selanjutnya nih. Webinar selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut, mengupas lebih dalam lagi gimana nih untuk studi luar negeri di Hungary. Thank you so much Kak Resin sudah menjadi Thank you. pembicara di hari ini. Semangat ya Kak, bahas sekolahnya lagi. Semoga bisa lulus tepat Semangat juga. waktu. Amin. Semangat teman-teman buat yang cari beasiswa. Semoga ini jalan buat kalian yang Hungary. Oke. Oke. Wah, oke deh. Kalau gitu, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung dan aktif selama webinar ini. Sebelum saya tutup nih, mau bikin recap. Mau kasih tahu recap hari ini tuh apa saja sih yang Kak Resin telah bahas. Kak Resin itu telah bahas ternyata untuk apply stipendium Hungaricum harus fokus di tahap pertama ya teman-teman. The the better your main position, the higher the chances you will get in. Nanti ada highest positionnya, ternyata main positionnya ada di dikti ya Kak ya, berdasarkan dikti dan bisa ditanya lewat situ. Lalu untuk nanti setelah memasukkan motivation letter, ada juga medical certificate. Jangan lupa untuk apply medical certificate sebelum entrance examnya. Lalu nanti jika lu lolos di tahap selanjutnya akan ada grup WA ya untuk yang dibuat oleh PPI Hungaria. Tapi intinya dari semua adalah pray and be sane kalau menurut Karesin ya. Oke, jangan lupa teman-teman application deadline dari Stipendium Hungaricum akan tutup di tanggal 15 Januari 2025 di tahun depan. Tahun depan tapi masih 1 bulan lagi. Oke, sebagai penutup, kami Stadisi sangat menghargai umpan balik. Ini boleh minta feedbacknya ya teman-teman dari Stadisi. Sebentar.
Boleh di screenshot QR code-nya untuk memberikan feedback agar kami bisa terus meningkatkan kualitas webinar dan layanan kami ke depannya untuk StudyZ. Nah, webinar series Hungary yang kedua akan kami umumkan di sosial media kami, so stay tuned. Follow di Instagram di StudyZ Official dan Telegram channel juga namanya StudyZ Official. Terakhir, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Thank you Kak Resin sudah menjadi speaker hari ini dan teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk join webinar hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Shana, mewakilkan StudyZ, undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar berikutnya. Semangat terus dan sampai jumpa teman-teman. Thank Thank you, you. Shana. Thank you, Resin. Thank you Kak Andreas.